Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang teorema Pythagoras. Yang pertama, menunjukkan kebenaran teorema Pythagoras. Silakan saksikan. Baiklah, untuk kegiatan semester 2 ini kita akan menjelaskan teorema Pythagoras untuk pembelajaran bab 1. Nah, di sini untuk teorema Pythagoras yang saja adalah tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menunjukkan kebenaran teorema Pythagoras. Nah, di sini Pythagoras 582 sebelum Masehi sampai 496 sebelum Masehi lahir di Pulau Samoan di daerah Konya, Yunani Selatan. Salah satu peninggalan Pythagoras yang terkenal saat ini adalah teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras menyatakan bahwa pada sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari sisi yang lain. Dan uniknya, ternyata rumus ini itu sudah ditemukan pada 1000 tahun sebelum masa Pythagoras. Orang-orang Yunani sudah mengenal penghitungan ajaib ini. Walaupun fakta isi teorema ini telah banyak diketahui sebelum lahirnya Pythagoras. Namun, teorema ini dianggap sebagai temuan Pythagoras karena ia yang pertama membuktikan pengamatan ini secara matematis. Pythagoras menggunakan metode aljabar untuk membuktikan teorema ini. Nah, di sini untuk penjelasan tentang teorema Pythagoras. Yang pertama, kita akan memeriksa kebenaran teorema Pythagoras. Nah, kita akan periksa kebenarannya bagaimana. Dalam kegiatan ini, kita akan mempelajari tentang teorema Pythagoras dan memeriksa kebenarannya. Pembuktian teorema Pythagoras berkaitan erat dengan luas persegi dan segitiga. Pythagoras telah mengungkapkan bahwa pada panjang sisi miring suatu segitiga sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi yang lain. Nah, nanti kata-kata ini diingat. Untuk memeriksa kebenarannya, maka kita akan lakukan dengan kegiatan langkah-langkah berikut. Nah, langkah yang pertama, nah di sini ada satu gambar. Ya, ini adalah segitiga siku-siku. Nanti kita jelaskan untuk langkah yang pertama. Sediakan kartu HPS atau kertas berpetak, kertas karton, pensil, penggaris, dan gunting. Langkah yang pertama. Langkah yang kedua, buat 3 buah persegi dari kertas yang sudah disediakan dengan panjang sisi setiap persegi adalah A, 3 satuan atau 3 kotak. Nah, di sini atau 3 kotak ya, 3 kotak. Terus B, 4 satuan dan C, 5 satuan. Nah, berarti di sini 5 kotak dan ini adalah 4 kotak, yang ini adalah 5 kotak. 3, 4, 5. Nah, di sini udah ada satuan yang bagus. Kemudian kita akan gunting ketiga persegi itu. Nah, langkah yang ketiga, tempel segitiga persegi tersebut di karton sedemikian sehingga 2 dari 4 sudut mereka saling berimpit dan membentuk segitiga di dalamnya. Tampak pada gambar 1 segitiga apakah yang terbentuk? Ayo, ada yang tahu? Silakan nanti komen. Langkah yang keempat, perhatikan luas ketiga persegi. Apakah luas persegi yang terbesar sama dengan jumlah 2 luas persegi? Nah, yang selanjutnya, ulang langkah nomor 2 dan 3 dengan membuat persegi yang berukuran A sama dengan 6. Satuan B sama dengan 8 satuan dan C adalah 10 satuan. Nah, coba kita di sini yang C, benar nggak 10 satuan? Sini 1, 2, 3, 4, 5, berarti kita ambil ke 10.
Yang B-nya juga adalah 8, yang A-nya adalah 6. Langkah yang selanjutnya, langkah ke-6, setelah melakukan kegiatan tersebut, apa yang dapat kalian ketahui tentang hubungan nilai A, nilai B, dan nilai C? Silakan boleh komen. Dan selanjutnya, agar lebih jelas cara menentukan panjang salah satu sisi segitiga siku-siku, kita akan amati contoh-contoh penggunaan teorema Pythagoras. Contoh yang pertama, tentukan panjang hipotenusa segitiga di samping. Nah, di sini ada garis segitiga di samping. Ada yang tahu apa segitiga apa ini? Nah, kalau misalkan tahu, kita akan langsung menyelesaikan permasalahan untuk menghitung dari nilai C atau nilai sisi miringnya. Penyelesaian yang pertama, kita menggunakan rumus Pythagoras. Rumus Pythagorasnya itu adalah A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, atau bisa kita tulis akar A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, di sini yang A kuadrat berarti kita ambil di sini adalah A, di sini adalah B, nah di sini adalah C. Nah, berarti si A-nya adalah 5 pangkat 2 tambah 12 pangkat 2. Nah, kira-kira ini berapa ya? Berarti kalau misalkan 5 pangkat 2, 5 pangkat 2 berarti 5 dikali dengan 5. 5 kali 5 berapa? Ah iya benar, 5 kali 5 adalah 25. Nah, sekarang kita ambil yang B-nya. Yang B-nya itu adalah 12 kuadrat. Sekarang kira-kira 12 kuadrat itu berapa tuh? 12 kuadrat. Ya. Berarti 12 dikali dengan 12. Berarti 12 kali 12 berapa? Ya, berarti 12 kali 12 adalah 144. Nah, sekarang yang ini sudah ada 12 kali 12 berarti 144 sama dengan C kuadrat. Maka yang selanjutnya 25 ditambah 144. Nah, yang di sini 25 ditambah 144, 5 kali 5 tambah 4 berarti 9. Ya. Berarti hasilnya berapa? 25 tambah 144. Berarti hasilnya adalah 169. Ya, di sini akar 169. Berarti akar 169 akarnya itu berapa kira-kira? Ada yang tahu? Kita lihat ujungnya di sini adalah 9. Di sini adalah 16. Perkalian berapa yang menghasilkan 9? Berarti 3 dikali dengan 3. Coba kita tulis misalkan 3. Ya. Berarti 3 dikali dengan 3. 3 dikali 3 berarti di sininya hasilnya adalah 9. Ya. Nah, yang 16 lagi gimana nih? Coba kita lihat yang 6 lagi. Berarti coba kita tulis di sini adalah 1. 1 dikali 3. Berarti boleh di sini adalah 3. Ya. Berarti 39 kurang. Berarti coba kita tambahkan lagi yang di bawah 1. Kalau misalkan ditambahkan lagi nih 1 nih, kira-kira bisa nggak? Berarti di sini 3 kali 3 hasilnya 9. 1 dikali 3 hasilnya adalah 3. 3 dikali 1 hasilnya adalah 3. Ya, hasilnya 3. Berarti 1 dikali 1 hasilnya adalah 1. Maka kita jumlah turun 9. Kita turunkan 9. 3 ditambah 3 di sini adalah 6. Yang di sini turun 169 sama 169. Berarti nilai C-nya adalah 13. Berarti nilai C-nya adalah 13. Berarti di sini C-nya adalah
13. Nah, maka nilai C-nya sama dengan 13. Contoh yang pertama bisa dimengerti? Baik, kita lanjut lagi untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kita akan menentukan panjang A pada gambar di samping. Nah, di sini ada yang tahu nih segitiga apa? Boleh di komen di bawah. Atau misalkan mau di sini kira-kira segitiga apa? Nah, kita akan menghitung nilai dari A. Nah, si A-nya belum ada. Sedangkan yang ini sudah ada 2,9 dengan 2,1 cm. Untuk penyelesaiannya sama. Kita menggunakan akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, di sini jangan lupa kalian boleh menggunakan untuk bentuk akarnya. Nah, di sini untuk bentuk akarnya. Akar A pangkat 2 sama B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Tapi nanti hasilnya harus diakarkan. Nah, sekarang yang A pangkat 2 ada enggak di sini? Berarti nilai A-nya belum ada yang kita cari. Berarti nilai A. B sama dengan C kuadrat. Nah, si B berarti kalau si B-nya kan sudah ada nih nilainya. Si C-nya sudah ada nilainya. Maka yang selanjutnya berarti 2,1 pangkat 2 sama dengan 2,9 pangkat 2. 2,1 pangkat 2. Kira-kira nih berapa 2,1 pangkat 2? Berapa? Ada yang tahu? Ya, benar. Sekarang yang kita pangkatkan lagi, yang ini misalkan sudah dipangkatkan, yang di sini kita pangkatkan lagi 2,9 pangkat 2. Apa tuh? 29 pangkat 2. Ya, berarti sekian. Silakan hitung. Berarti untuk 2,1 pangkat 2 hasilnya 4,41 sama dengan 8,41. Ya. Nah, yang selanjutnya maka kita pindah ruaskan yang 4,41 pindah ruas ke sebelah sini. Ini adalah positif, maka kita pindah ruas menjadi negatif. Berarti kita turunkan untuk 8,41 dikurangi dengan 4,41 berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ya, berarti untuk A kuadratnya adalah 4. Jangan lupa yang ini kita akarkan nih supaya hasilnya sama. Di sini 2,1, di sini 2,9. Nah, di sini kira-kira A-nya berapa? Berarti di sini akar 4 itu adalah perkalian dari 2 dikali dengan 2. Ya. Berarti 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Berarti A-nya adalah 4. Jadi, panjang sisi segitiga yang belum diketahui adalah 2 cm. Nah, berarti untuk yang sisi segitiga yang belum diketahui hasilnya adalah 2 cm. Berarti yang ini di sini adalah 2 cm. Nah, 2 cm. Berarti 2 cm. Ini untuk contoh yang kedua. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, untuk contoh yang ketiga, perhatikan gambar trapesium di samping. Panjang BC adalah. Nah, bisa kita menghitung BC. Ya, kita hitung BC. Di sini berarti B dan dengan C.
kita akan menghitung dari B dengan C. Nah, untuk penyelesaian, yang pertama, untuk misalnya masalah ini, di atas, terlebih dahulu kita buat garis dari titik C yang tegak lurus. Titik C ya, tegak lurus nih, berarti ke bawah. Ya, berarti di sini tegak lurusnya. Yang tegak lurus dengan garis A dan B. Misalkan, titik potong dengan garis AB adalah E. Jadi di sini A, B, C, D. Berarti kita tulis di sini adalah E. Ya, kita tulis di sini adalah E. Maka terbentuk segitiga siku-siku BCE sehingga berlaku teorema Pitagoras. Sampai sini bisa dimengerti? Nah, kita lanjut lagi, maka akan gambarnya kan seperti ini. Ya, untuk gambarnya. Nah, kita menentukan panjang BE. Kira-kira sih BE berapa ya? Nah, kita hitung BE. Berarti di sini kan hasilnya adalah 33 nih ya. Berarti di sini adalah 25. Dan di sini adalah 15. Nah, kita hitung panjang BE. Berarti panjang BE AB dikurangi dengan AE. AB itu adalah AB-nya itu adalah 33. Nah, sedangkan AE-nya sekarang AE-nya di sini kira-kira berapa? Nah, maka AE-nya adalah 25. Berarti 33 dikurangi 25 hasilnya adalah 8 cm. Maka panjang dari BE di sini adalah 8 cm. Nah, untuk panjang BE, untuk menentukan panjang BE, bisa dimengerti ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi panjang BE-nya adalah 8 cm. Nah, sekarang kita akan menentukan panjang CE sama dengan panjang DA. Berarti kalau misalkan CE di sini, nah, C dengan E berarti sama sejajar dengan DA. Berarti hasilnya adalah 15. Berarti hasilnya 15. Nah, kita lanjutkan. Perhatikan segitiga BEC, siku-siku di E. B di sini kan B, di sini B, E dengan C. Nah, berarti BEC siku-siku di E, maka kita tulis BC kuadrat sama dengan CE kuadrat ditambah BE kuadrat. Jangan lupa di sini kita menggunakan akar ya. Kita menggunakan akar. Berarti 15 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. 15 pangkat 2 berapa? Ya, 225. Coba kita buktikan. Benar enggak? 225. Berarti di sini 15 dikali dengan 15. Kali dengan 15. Berarti 5 kali 5, 25. 5 ujungnya. 5. Yang salah satu kali 5. 5 ditambahkan dengan 2. 5 tambah 2. 7. Berarti di sini 75. Nah, berarti 1 kali 5, berarti di sini adalah 5. 1 kali 1 di sini adalah 1. Nah, coba kita tulis di sini 5. Di sini 7 ditambah dengan 5. 7 tambah 5 berarti 12. Berarti 12 bawah 1. 1 tambah 1 2. Berarti 225. 225. Nah, sekarang yang kita coba hitung yang 8 pangkat 2. Gampang 8 pangkat 2. Berarti 8 dikali 8. Ya, 8 kali 8 hasilnya adalah 64. Berarti 225 ditambah 64 itu hasilnya adalah 289. Nah, kita akarkan nih.
kita akarkan yang 229. Kita hitung, misalkan di sini ada 229. Nah, sekarang kita hitung untuk 229 ujungnya adalah 9. Coba dicek perkalian yang ujungnya adalah 9. 3 kali 3 bisa 9. Terus ada lagi. Nah, sekarang kalau misalkan di sini kan besar nih 2-nya, 289. Coba kita kalikan dengan 7. Kalau 7 dikali 7 berapa? 7 dikali 7. 7 kali 7 berarti 49. 9 ya. Nah, 9 ujungnya sama, kita samakan di sini. Yang hasilnya 8. Coba kita tulis di sini adalah 1. 1 kali 7, jangan lupa di sini ada 4 ya, 49. 1 kali 7. 7 tambah 4. Berapa 7 tambah 4? Berapa? 11. Oke. Berarti di sini 11. Boleh. 119 kurang. Nah, sekarang coba kalau kita tambahkan lagi di sini 1. Misalkan 1 kali di sini 1 kali 7 berarti 7. 1 kali 1 berarti 1. Maka kita tambahkan. Di sini berapa? 9. Di sini adalah 1 tambah 7 berarti 8. Yang di sini 1 tambah 1 berarti 2. Nah, jadi untuk akar 289 itu hasilnya adalah 17 ya. Jadi BC-nya adalah 17. Nah, sampai sini bisa dimengerti untuk contoh yang ketiga. Jadi panjang BC-nya adalah 17 cm. Nah, di sini untuk BC-nya berarti di sini B dengan C-nya adalah 17 cm. Nah, sampai sini cukup sekian. Kita akan membahas lagi untuk pembahasan yang selanjutnya. Sini untuk membahas tentang menentukan kebenaran teorem Pythagoras. Kita butuh di sini untuk 3 contoh soal. Maka nanti untuk selanjutnya kita akan menghitung tentang penerapan teorema Pythagoras dan menggunakan teorema Pythagoras. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.